Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi back to my channel bersama saya Rani Purnamasari, guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menge-share tentang video yang kedua tentang tips lulus PPG di 2023, karena waktu semakin terus berjalan, kita tidak akan pernah tahu yang di depan itu seperti apa. Baiknya kita persiapan untuk langkah ke depannya. Di kisi-kisi tips lolos PPG ini, kita akan mengupas secara singkat dan jelas tentang apa saja soal yang dikeluarkan di bidang peminatan agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura di sekolah menengah kejuruan ya. Bidang peminatan tersebut sangat banyak lokasi-lokasi yang kosong formasinya, kemudian juga sekolahnya banyak ya, baik sekolah negeri yang di kota maupun di perkampungan. Maka dari itu kita wajib belajar ya, meskipun Bapak Ibu sudah lebih bisa dari saya. Mungkin di sini saya tidak menggurui ya, di sini saya hanya sharing, karena kemarin di tips lolos PPG 2022 telah banyak lolos ya. Di lain pengalaman pribadi, juga pengalaman dari berbagai guru kejuruan yang sudah lolos di pretest, kemudian lolos di PPG 2021 yang lalu ya. Kemudian saya pun belajar, kemudian lolos di 2022, dan saya juga akan tidak diam, saya akan menge-share ilmu untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga lolos di 2023 mendatang. Baik, selain video ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu, baiknya Bapak Ibu juga bisa sharing tentang bagaimana di soal-soal yang sekarang menjadi problem solving ya. Salah satunya higher order thinking skill yang disebut dengan soal HOTS ya. Soal HOTS di sini sangat sering sekali dijumpai, baik itu di soal PPG maupun di soal P3K ya. Banyak sekali yang keluar di soal-soal HOTS ini. Nah, soal-soal tersebut banyak sekali keluar ya, dan sangat membuat bimbang, membuat lumayan kita harus menjadi studi kasus dan dikaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari, baik itu tingkat SMK, tingkat SMP maupun tingkat SD dan PAUD ya. Karena di sini Indonesia sudah Menteri sekarang ini sudah mengeluarkan tentang peraturan Merdeka Belajar ya, atau platform Merdeka Belajar. Baik, sekilas untuk tips lulus pretest PPG 2023 mendatang. Semoga video ini bermanfaat dan saya akan mengupas terus bagaimana soal-soalnya akan keluar ya. Dan ini baru video kedua, nanti mungkin kedepannya saya akan terus menge-share tentang tips lulus PPG di 2023. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak di latihan soal PPG dalam jabatan bidang peminatan ATPH ya, atau agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Di video kedua kali ini saya akan memaparkan tentang latihan soal tentang bagaimana PPG yang sudah melalui berbagai seleksi sudah lulus ya, yang sudah lulus di pretest PPG kemarin di 2022. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video saya video yang ke-1 kemarin di tentang soal kompetensi teknis di sini ya, tentang budidaya ini ya, Elais guinéensique atau yang disebut dengan kelapa sawit ya. Kita banyak sekali soal yang dibahas ya. Nah, ini pun saya akan membahas di video kedua kali ini. Ini sebenarnya lanjutan dari video yang pertama kemarin ya, karena ini paralel ya, akan terus saya upload. Soalnya kurang lebih 120 soal dan saya baru mengupload 5 soal ya. Dan saya akan meneruskannya di soal nomor 6. Baik, oke. Bapak Ibu guru yang saya cintai dan hormati, tolong simak baik-baik di kuis nomor pertama, di latihan nomor pertama. Pada pemanenan tandan buah segar matang, kelapa sawit dilakukan pada umur 2,5 tahun dan masak 5,5 bulan setelah penyerbukan, sehingga buah kelapa sawit dapat dipanen 31 bulan. Jika ingin memanen tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan mekanisasi bangunan pertanian dengan alat, di sini ada pilihannya. Nomor pertama A. Dodos, B.
egrek, C. gancu, D. mechanical harvester, dan E. parang. Baik, kita akan bahas dulu. Dodos itu adalah merupakan alat konvensional yang digunakan untuk proses pemanenan kelapa sawit. Kemudian baik egrek pun sama seperti dodos ya. Kalau dodos ini seperti mirip-mirip dengan parang ya. Kalau egrek ini mirip-mirip dengan parit ya, dengan arit maksudnya. Mirip dengan arit. Gancu juga sama ya. Ini alat konvensional untuk memanen buah tandan segar di kelapa sawit ya. Kemudian mechanical harvester ini adalah merupakan suatu alat bangunan pertanian yang menggunakan seperti pump traktor banyak beroda 4 yang besar dan bisa mengambil buah tandan segar ya yang matang. Kemudian parang juga sama ya. Parang ini untuk membersihkan parit-parit budidaya ya, budidaya baik itu budidaya sayuran maupun budidaya tumbuhan tahunan. Oke, baik, saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan di nomor yang ke-6 ini ya, di video kedua di kisi-kisi pretest PPG atau latihan tips lolos di pretest PPG 2023. Oke, kita buka saja langsung. Ternyata jawabannya mechanical harvester adalah alat pemanenan tersebut yang ada alat pemanenan TBS tandan buah segar yang menggunakan badan mekanisasi bangunan pertanian beroda 4 ya, saya tambahkan karena saya ini kebayang sekali ketika saya melihat peserta didik anak SMK yang berada di SMK Negeri 1 Sosa, SMK Negeri 1 Kalimantan ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, banyak sekali di Kalimantan yang menggunakan praktikum dengan melibatkan mekanisasi dan bangunan pertanian. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Di number 7, suatu kebun kelapa sawit berumur 1 bulan dan keadaan kebun sangat banyak jenis rerumputan. Nah, dari mulai rerumputan Ageratum conizoides, Micanica micrata, dan Ciferis rotundus. Maka, pencegahan gulma yang tepat untuk tanaman sawit tersebut menggunakan alat yang tepat, yaitu A. Mechanical harvester, B. Rod grader, C. mist blower, D. wood chipper, dan E. tractor cleaner. Oke. Sebelum menjawab soal di tips lolos PPG ini 2023, saya akan menerangkan mechanical harvester itu apa. Mechanical harvester adalah suatu alat dan mekanisasi bangunan pertanian yang digunakan untuk mengambil tandan buah segar ya dan beroda 4 sehingga tandan buah segar tersebut terkumpul dalam piringan kelapa sawit. Nomor pilihan ganda selanjutnya B. Rod grader. Rod grader ini alat pemadat jalan ya. Alat pemadat jalan. Kemudian mist blower ini penyemprot ya, alat untuk sama ya, rod grader, mechanical mist blower ini menggunakan alat-alat bangunan mekanisasi pertanian ya. Jadi alat yang sangat canggih. Mist blower ini alat untuk menyemprot pestisida atau Roundup untuk rumputan di sekitar tanaman kelapa sawit. Kemudian wood chipper ini untuk mencincang pokok kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi atau yang sudah cukup umur. Dan E. tractor cleaner ini traktor yang membersihkan beberapa rerumputan di sekitaran piringan buah kelapa sawit. Oke, mungkin dari penjelasan saya Ibu Bapak sudah bisa menjawab pencegahan gulma yang tepat untuk tanaman sawit dengan menggunakan alat yang tepat ya, yang tepat sesuai dengan mekanisasi dan bangunan pertanian. Oke, saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan nomor 7 ini. Oke, ternyata jawabannya traktor cleaner. Traktor cleaner ini alat mekanisasi bangunan pertanian untuk mencegah gulma di kebun sawit. Oh ya, ada pertanyaan di kolom komentar. Kenapa tidak mist blower? Mist blower juga kan sama menggunakan alat mekanisasi bangunan pertanian dengan menyemprotkan suatu racun ke areal piringan supaya pengendalian rumputnya terkendali dengan menggunakan pestisida. Nah, di sini alat ya, yang ditanyakannya alat ya, Ibu Bapak, bukan
pengendalian. Kalau di sini ditanyakannya pengendalian yang tepat, entah itu mau penyemprotan, entah itu mau menggunakan alat, tapi di sini alat ya, karena traktor cleaner ini digunakan ampuh ya untuk di Indonesia, khususnya di daerah-daerah Sumatera, karena daerah Sumatera Makassar ini karena cocok ya, karena daerahnya topografinya datar sehingga tanaman juga yang tumbuh itu Micanica micrantha ya, kemudian Ageratum conizoides. Kalau si Forest rotundus ini tumbuh di dataran yang kering ya, kalau yang basah itu pasti yang tumbuh itu Ageratum conizoides atau ilalang ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Dalam budidaya tanaman perkebunan tahunan, salah satunya kelapa sawit atau yang disebut dengan Elais guinea Jack yang sudah habis masa pertumbuhannya, dan batang pohon kelapa sawit diolah, dijadikan pupuk organik atau dicincang dengan menggunakan alat apa nih? Nah, sebenarnya di nomor 7 tadi saya sudah menjelaskan ya alat-alat di bangunan mekanisasi dan bangunan pertanian ini. Ada rod roller, growth grader, egg rake, wood chipper, dan mechanical harvester ya. Nah, ini kira-kira menggunakan apa nih alat yang tepat? Ini rod roller juga untuk penambahan pasir ke dalam badan jalan kelapa sawit ya, karena di budidaya tanaman kelapa sawit ini wah semuanya badan ini harus baik ya, jalannya harus bagus ya. Digunakan beberapa bangunan mekanisasi pertanian, salah satunya rod roller, rod grader ya. Terus kemudian untuk pemadatan jalan supaya jalan tersebut tidak erosi ke bawah tanah, jadi dipadatkan, diberikan batu-batuan supaya yang mengambil traktor fry mudah untuk dibawa ke pabrik ya, TBS-nya. Oke, wood chipper ini alat untuk mencincang pokok kelapa sawit yang tanamannya sudah tua ya. Egg rake juga sama, alat konvensional yang dilakukan oleh petani-petani untuk mengambil TBS, tandan buah segar. Kemudian mechanical harvester adalah untuk mengambil tandan buah segar dengan menggunakan badan mekanisasi dan bangunan pertanian. Oke, jawabannya yaitu adalah wood chipper. Wood chipper adalah alat untuk mencincang pokok kelapa sawit. Ini mungkin dari mulai alat-alat, dari mulai cara panen, mengambil panen, umur panen, badan jalan, ini sangat banyak sekali ditanyakan di PPG 2022 kemarin ya. Ini masih basah sekali, ibu bapak masih baru tes 1 bulan yang lalu, 2 bulan lah jalan sampai sekarang ya, karena 2023 mendatang akan dibuka pembukaan pendaftaran PPG dalam jabatan 2023. Baik Bapak Ibu yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar PPG, silahkan mendaftar dan tonton channel ini, semoga bermanfaat baik untuk saya khususnya dan umumnya untuk Bapak Ibu. Semoga berkah, semoga banyak rezeki, dan stay tune on my channel ya. Di sini saya memberikan tips lulus PPG 2023 karena tidak akan jauh soalnya ya di jurusan agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura ini. Oke, baik, selanjutnya nomor 9. Pemangkasan daun tua yang tidak produktif lagi pada tanaman kelapa sawit bertujuan untuk terfokus pada pertumbuhan cabang utama. Apa ya kira-kira pemangkasan daun tua nih, kira-kira yang sudah tidak produktif lagi dipotong jerat dengan tujuannya untuk terfokus pada pertumbuhan cabang utama. Nah, disebut dengan A. Kastrasi, pruning, rotasi tanaman, chipping, dan grading. Nah, kita bahas dari mulai grading ya. Grading itu adalah merupakan proses pengklasifikasian bahan berdasarkan mutu atau grade. Kemudian chipping kelapa sawit merupakan proses mencincang kelapa sawit untuk bertujuan untuk kelapa sawit yang sudah tua, sehingga kegiatan kelapa sawit harus dicincang dengan istilah chipping ya. Kemudian rotasi tanaman, di mana rotasi tanaman tersebut bertujuan untuk menjaga mutu buah dan kualitas buah yang dipanen, sehingga rotasi dilakukan 5/7, 6/7, 5 hari dalam seminggu, 6/7, 6 hari dalam seminggu dilakukan rotasi tanaman atau pemanenan. Pruning, nah pruning ini adalah pemangkasan daun tua yang tidak produktif lagi pada tanaman kelapa sawit. Tujuannya agar terfokus pada pertumbuhan pada cabang utama. Kemudian
Pruning sudah ya, dan kastrasi. Kastrasi adalah pekerjaan membuang bunga pada tanaman belum menghasilkan sampai dengan umur 2,5 bulan setelah tanam di lapangan. Ternyata ada pembuang bunga, ada membuang daun tua, kemudian ada rotasi tanaman, ada chipping, dan ada grading. Nah, di sini kira-kira pemangkasan daun tua yang tidak produktif lagi untuk tanaman kelapa sawit, kira-kira jawabannya nomor berapa? Nomor berapa ya? Ibu bapak silahkan, saya akan beri waktu sekitar beberapa detik untuk menjawab tips lulus seleksi PPG 2023 mendatang ya. Ini sebentar lagi sebenarnya ya. Kita harus banyak berlatih dari sekarang karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, kita akan buka jawabannya. Ternyata pruning ya. Pruning adalah pemangkasan daun tua yang tidak produktif lagi pada tanaman kelapa sawit. Oke, nomor selanjutnya. Jenis tanah yang cocok untuk budidaya tanaman perkebunan tahunan nih. Kira-kira perkebunan tahunan itu apa aja sih, Bu? Oke, kita list dulu perkebunan tahunan. Yang pertama, kelapa sawit. Kedua, kelapa biasa. Ketiga, tanaman karet. Keempat, kopi. Kelima, kakao ya, yang sering sekali hits untuk dibahas baik di soal P3K maupun di soal PPG ini. Banyak sekali ditanyakan tanaman tumbuhan tingkat tinggi yang sekarang menjadi problem solving di masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah tanaman sawit atau Elais guineae, karena seiring pertumbuhannya penduduk dan seiring ingin perpindahannya ibu kota, sehingga kelapa sawit ini naik harganya ya, karena kebutuhan semakin banyak, masyarakat Indonesia semakin bertambah, dan ini merupakan tanaman yang benar-benar menjadi problem solving karena harganya yang fantastik ya untuk para petani tanaman kelapa sawit ini. Kenapa di soal PPG, di soal P3K banyak sekali ditanyakan tentang kelapa sawit? Karena inilah yang disebut dengan HOTS ya, soal HOTS, higher order thinking skill, di mana kita harus menggali tentang bukan teori adalah lagi ya, tapi mengkaitkan dengan dunia nyata, dunia yang sebenarnya, dunia yang senyata-nyatanya, dan yang dikaitkan dengan keahlian, di mana di SMK ini sekolah menengah kejuruan, siswa itu untuk dilatih menjadi seorang yang memiliki life skill yang bermanfaat di masyarakat. Oke, nomor terakhir, jenis tanahnya yang cocok untuk tanaman perkebunan. Entisol kita bahas dulu ya sebelum kita melanjutkan atau menjawab pertanyaan ini. Saya akan membahas dulu entisol itu apa sih, Bu? Nah, tanah entisol adalah sama aja ya tanah litosol, terbentuk atas letusan gunung berapi, yaitu pelapukan batuan beku dan tufa vulkanik ya. Batuan beku, tanah memiliki kedalaman yang dangkal ya dan peka terhadap erosi. Kemudian tanah latosol berasal dari pelapukan batuan dan sedimen dan metamorf ya. Kemudian organosol berasal dari pelapukan. Nah, ini ditanyain tanah organosol ya, sedangkan organosol tersebut dibagi dua, tapi mungkin maksud soal ini jenis tanahnya kemana gitu mungkin ya. Oke, tanah organosol berasal dari bahan pelapukan organik yang menjadi dua jenis, tanah humus dan tanah gambus. Kalau tanah humus ini tanah yang sangat subur dan dicocok dengan tanaman hortikultura ataupun tanaman pangan. Sedangkan tanah gambut, tanah yang tidak sesubur tanah humus dan di mana pembusukan bahan organik cocok untuk tanaman palawija atau kelapa sawit. Kemudian tanah regosol. Tanah regosol ini terbentuk atas material gunung berapi. Tanaman yang cocok adalah tanaman yang tidak membutuhkan air banyak. Salah satunya Sumatera dan Nusa Tenggara Barat ya. Oke, mungkin Bapak Ibu setelah saya menjelaskan tentang soal dan artinya, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab ya di tips lolos PPG 2023 mendatang. Oke, yang terakhir grumusol. Grumusol terbentuk dari kapur batuan dan tufa vulkanik di ketinggian tidak lebih dari 300 mdpl dengan topografi berbukit ya. Tanaman yang cocok rerumputan jati dan bisa ditemukan di Jateng. Nah, kira-kira nih yang sudah jalan-jalan ke Jateng atau ke Jatim, kita sering menemukan tanaman ilalang ya atau Ageratum conizoides dan
pohon jati ya. Jadi ini merupakan termasuk tanah Grumusol ya. Grumusol itu dimana yang paling banyak ini persebarannya di daerah Jawa ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka dari itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak sekali pohon jati ya. Oke, mungkin bisa menjawab. Kita lihat organosol ya. Organosol ini dimana masuk ke bagian tanah gambut ya, tanah gambut yang cocok untuk tanaman kelapa sawit. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin video kali ini sampai sini. Saya akan terus menge-share tentang bagaimana tips lolos PPG 2023 di PPG dalam jabatan ya, tentunya di agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Baik, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share, like dan komen karena komen itu gratis, itu sungguh merupakan kebahagiaan untuk saya ya. Like, comment, share itu sungguh gratis ya. Mudah-mudahan ibu bapak digantikan rezekinya oleh Allah yang lebih-lebih ya. Semoga bermanfaat video ini dan saya akan menge-share tentang tips lolos PPG 2023 di soal selanjutnya. Tidak hanya ini ya, soalnya banyak termasuk arsitektur berkelanjutan di pertanian ya, permaculture. Oke, terima kasih. Stay tune on my channel, stay positive, stay healthy, and salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long